Renungan Minggu Advent keempat. Allah yang kita imani adalah Allah yang setia pada janjinya. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Samuel bab 7 ayat 1-5, ayat 8b sampai 12, ayat 14a, ayat 16. Dan bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 16 ayat 25 sampai 27, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saudara-saudariku terkasih, manusia yang memiliki niat hati dan kehendak baik selalu berpikir untuk membalas segala perbuatan baik Allah atau seseorang terhadap dirinya. Niat dan kehendaknya itu bertujuan untuk membalas kebaikan Allah atau sesamanya. Namun niat dan kehendak yang baik ini tidak selamanya akan diwujudkannya karena yang dipikirkan manusia tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Mengapa bisa terjadi demikian? Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan hari ini menampilkan sikap Allah yang sungguh peduli dan taat akan perjanjiannya. Bacaan pertama, kitab kedua Samuel menampilkan niat hati yang baik dari Daud untuk membalas kebaikan Allah, karena Allah telah menjadikan Daud kekuatan kedudukannya. Tabut perjanjian telah tiba di Yerusalem dan Israel merasa aman di antara bangsa-bangsa lain. Maka sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Allah, Daud berniat hendak mendirikan sebuah tempat ibadat yang layak bagi Allah untuk menyimpan tabut perjanjian Allah. Niat dan maksud baik Daud dibatalkan oleh Allah sendiri. Allah merencanakan yang lain. Allah menghendaki agar Daud tidak perlu membangun sebuah rumah baginya. Allah sendiri akan membuat Daud menjadi rumah, sebuah turunan yang akan bertahan selama-lamanya. Karena itu Allah tegas mengatakan, "Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku yang memanggil engkau, aku yang mengiringi engkau, aku yang menyertai engkau. Aku membuat namamu besar, aku yang mengangkat hakim-hakim bagimu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Dari pernyataan Allah ini dapat disimpulkan bahwa Allah tidak pernah membatalkan janjinya bagi manusia. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus lebih lanjut mengungkapkan pengalaman hidupnya bahwa selama berabad-abad lamanya Allah menyembunyikan misteri keilahiannya, tetapi sekarang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Dengan menghampakan diri menjadi manusia, Kristus telah mengangkat derajat manusia yang rapuh, tak berdaya menjadi putra dan putri Allah, dan berhak memperoleh kehidupan kekal. Paulus menegaskan bahwa kepada siapapun tanpa memandang bulu, suku, bahasa, dan bangsa, dan hanya iman yang dapat memberikan kesucian sebagai jaminan keselamatan. Maka manusia apapun harus percaya bahwa dalam Kristus Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan sikap Allah yang peduli dan taat kepada perjanjiannya. Sungguh-sungguh mau dinyatakan dan dihadirkan di tengah umat manusia dalam diri putranya Yesus Kristus. Sikap Allah yang pertama adalah Ia menawarkan kehendaknya kepada manusia. Manusia dituntut keterbukaan untuk menerimanya. Manusia pertama yang terbuka adalah Bunda Maria. Maria mendengar suara Allah dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Pada saat inilah terjadi suatu peristiwa yang ajaib, mulia dari Allah, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan terulang kembali. Putra Allah menjadi manusia, salah seorang saudara kita di dalam rahim Bunda Maria.
Bunda Maria sebagai orang beriman pertama dan terbaik mengajarkan kepada kita bagaimana menerima sabda Allah dan memeliharanya. Bunda Maria mengajarkan kepada kita untuk membuka diri dan menerima tawaran Allah. Maka sikap kita adalah selalu berkata iya kepada Tuhan dan berkata tidak terhadap bujukan dosa. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudariku terkasih, saat ini kita telah memasuki minggu Advent keempat. Sesaat lagi kita akan merayakan hari pernyataan Allah di tengah-tengah kita. Masihkah ragukah kita akan penyelenggaran Allah dalam hidup kita masing-masing? Tidak percayakah bahwa Yesus akan menyatakan dirinya dan tinggal di antara kita? Mari kita memiliki hati dan iman seperti Bunda Maria. Kita dituntut membuka diri menerima sabdanya dan dengan sikap rendah hati dan tulus, serta selalu memberi jawaban ya atas panggilan Tuhan. Sebab Allah yang kita imani adalah Allah yang selalu setia pada janjinya terhadap kita.